Menurut data WHO tahun 2020, secara global, kasus kanker tiroid telah mencapai lebih dari 500 kasus baru. Wanita 3 kali lebih sering terkena kanker tiroid dibandingkan laki-laki. Halo sahabat RSUI, perkenalkan saya Dr. Livi Bonita Pratistita, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kanker tiroid adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Walaupun lebih jarang dikenal dibanding kanker lainnya seperti kanker payudara atau prostat, kanker ini sama berbahayanya. Mari kita bahas tuntas penyakit kanker tiroid pada video edukasi berikut ini. Tiroid adalah sebuah kelenjar yang berada di leher. Secara anatomis lebih tepatnya berada di depan trakea. Tiroid adalah jaringan endokrin yang bertanggung jawab atas produksi hormon tiroksin. Hormon ini diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh yang mempengaruhi metabolisme tubuh, termasuk fungsi jantung, pencernaan, otot, dan untuk kesehatan tulang. Seperti kebanyakan penyakit kanker lainnya, penyebab pasti terjadinya kanker tiroid masih belum diketahui. Beberapa penelitian mengatakan paparan radiasi menjadi salah satu faktor yang mencetuskan penyakit ini. Seperti pada kasus orang-orang yang terdampak bom atom Hiroshima Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Dilaporkan terjadi peningkatan kejadian kanker tiroid pada masyarakat tersebut. Beberapa faktor resiko lainnya yang diyakini dapat menjadi pencetus terjadinya kanker tiroid pada seseorang, diantaranya yang pertama, faktor genetik. Apabila di keluarganya memiliki riwayat kanker tiroid, maka seseorang akan memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker tiroid juga. Yang kedua, riwayat pribadi seseorang, yaitu memiliki kondisi seperti yang kita kenal dengan penyakit gondok dan nodul atau massa tiroid jinak, yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit ini. Yang ketiga, jenis kelamin, perempuan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terkena. Dan keempat, pola makan yang kekurangan yodium juga dapat menyebabkan perkembangan kanker tiroid ini. Gejala kanker tiroid yang paling sering terlihat yaitu adanya benjolan di area leher depan dengan peningkatan ukuran yang bertahap. Benjolan tersebut dapat disertai dengan suara serak yang terus-menerus, sakit di leher atau tenggorokan, dan kadang sampai ke telinga. Mengalami kesulitan menelan atau bernapas, atau batuk terus-menerus tapi tanpa gejala flu. Terdapat beberapa pilihan pengobatan pada pasien kanker tiroid. Pengobatan ini tergantung kepada kondisi pasien, tipe, dan stadium kanker tiroidnya, dan kemungkinan efek samping yang ditimbulkan. Nantinya dokter akan memutuskan pengobatan apa yang cocok untuk pasien. Pengobatan kanker tiroid yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama adalah dengan pembedahan. Dokter bedah akan menghilangkan keseluruhan kelenjar tiroid atau sebagiannya, tergantung pada kondisi pasien. Setelah melepaskan seluruh atau hampir semua kelenjar tiroid di beberapa kasus, pasien bisa mengkonsumsi obat yang mengandung hormon tiroid dengan jangka waktu pemakaian yang panjang. Kedua, yaitu terapi yodium radioaktif. Setelah operasi, pengobatan menggunakan yodium radioaktif dipertimbangkan jika sel kanker belum sepenuhnya tersingkir atau sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Terapi yodium radioaktif adalah salah satu jenis radioterapi internal. Zat radioaktif diambil sebagai kapsul atau minuman, kemudian sel kanker tiroid akan menyerap yodium radioaktif tersebut yang akan menghancurkannya. Sel normal akan tetap tidak terpengaruh. Yang ketiga, terapi radiasi eksternal. Jika sel kanker tetap berada di leher setelah operasi atau kanker tidak bisa diangkat dengan operasi, terapi radiasi eksternal dapat dipertimbangkan. Terapi radiasi eksternal jenis pengobatannya lebih umum digunakan pada pasien yang menderita kanker tiroid meduler atau kanker tiroid anaplastik. Indikasi lain untuk terapi ini adalah kambuhnya kanker di leher atau penyebaran atau biasa disebut dengan metastasis.
Keempat, yaitu dengan obat-obatan berupa kemoterapi dan terapi target. Pengobatan dapat diberikan dengan cara diminum ataupun disuntikkan melalui pembuluh darah vena. Pengobatan kemoterapi digunakan untuk menghancurkan sel-sel kanker, biasanya dengan cara mencegah pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kanker itu sendiri. Sedangkan terapi target merupakan pengobatan yang ditargetkan spesifik pada gen pembentuk kanker, atau protein, atau lingkungan yang berada di sekitar sel-sel kanker yang dapat menunjang pertumbuhannya. Seperti pada penyakit kanker lainnya, pencegahan pada kanker tiroid juga sangat sulit, karena pada banyak kasus, banyak pasien yang tidak mengetahui penyebabnya. Untuk yang saat ini diketahui seperti faktor resiko radiasi, maka pencegahannya adalah hindari paparan radiasi yang tidak diperlukan, terutama pada usia anak dan pada bagian kepala dan bagian leher. Kemudian, dikarenakan pencegahan yang sulit, maka diagnosis lebih awal pada pasien yang terkena kanker tiroid menjadi penting untuk kesembuhan nantinya. Semakin awal stadium yang ditemukan, maka angka kesembuhannya juga semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan deteksi dini kemungkinan adanya kanker tiroid pada seseorang. Deteksi dini utamanya dilakukan pada orang yang memiliki faktor resiko tinggi seperti orang dalam keluarganya memiliki riwayat kanker tiroid atau faktor-faktor resiko yang telah disebutkan sebelumnya. Deteksi dini dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan darah, pemeriksaan genetik, atau pemeriksaan radiologi seperti USG tiroid. Dokter akan memutuskan pemeriksaan apa yang dapat dilakukan untuk pasien. Yang tidak kalah penting, perhatikan asupan yodium harian sesuai dengan kebutuhan tubuh. Rekomendasi asupan yodium untuk anak hingga remaja yaitu sekitar 90 sampai 150 mikrogram per hari. Sedangkan orang dewasa dan lansia adalah sekitar 150 sampai 290 mikrogram per harinya. Asupan yodium dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari seperti ikan, produk susu, dan garam. Yang terakhir, terapkan pola hidup sehat. Obesitas dan merokok dikatakan dapat menjadi faktor resiko berbagai jenis kanker. Sehingga menjaga berat badan tetap ideal dan tidak merokok diharapkan dapat mencegah terjadi penyakit kanker pada seseorang. Walaupun penyebab kanker tiroid belum diketahui secara pasti, lakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin. Apabila Anda atau keluarga membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya.